Shalom semuanya, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam sesi ini, khususnya untuk LCD FM Tayu terus maju dalam setiap apa yang dikerjakan, dalam setiap perubahan yang sedang kita alami. Kita terus bergerak, kita masuk ke bagian ke-7 yang dari 12 prinsip perubahan yang kita belajar. Tak terasa kita sudah sampai pertengahan ya. Terus belajar dan terus merenung dan berbagi bersama, tangkap apa yang Tuhan mau. Kita berdoa sebentar. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kami pelajari selama hari-hari ini tentang perubahan, biarlah terus Tuhan tanamkan bukan di kepala kami, tapi di manusia rohani kami. Bagaimana Tuhan mau kami anak-anak-Mu menghadapi perubahan ini bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan, dan melihat perubahan ini dari sudut pandang Tuhan, bukan sekedar perubahan manajemen, bukan sekedar perubahan strategi, bukan sekedar perubahan orang atau tim, tapi perubahan ilahi. Apa itu Tuhan? Ajar kami, Roh Kudus yang mengajar kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Puji Tuhan, untuk sesi ini atau bagian ke-7 ini ada ayat yang saya mau bagi dulu dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Begini firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Kita highlight itu, mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Luar biasa saudara. Ya, ada satu pemandangan dari penulis Ibrani ini yang diperdebatkan, siapakah penulis Ibrani ini, apakah Paulus atau bukan Paulus. Bagi saya tidak begitu penting dalam konteks ini, tetapi memang ada kemiripan antara gaya tulis Paulus dengan penulis Ibrani ini. Saya lebih berasumsi Paulus menulis Ibrani, atau mungkin orang yang sangat terpengaruh dengan Paulus yang menulis surat ini. Ya, di sini Ibrani ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana, tersebar diaspora. Orang Yahudi kan sering disebar di entah kenapa dalam sejarah, memperlihatkan bahwa orang-orang ini, suku ini yang pertama kali mengenal Yehova, tetapi hidupnya itu sangat naik turun gitu. Kadang-kadang dibuang di pembuangan di tanah Babel, di Mesir, dan naik daun turun, hancur bait suci tahun 70, naik lagi, muncul lagi, dan sampai hari ini Israel itu naik turun. Dan sekarang dari negara yang sangat kecil 1948, 1948, sekarang 48, 70 tahun, 2018, bangsa ini Israel menguasai banyak hal. Startup adalah perusahaan IT awal disebut startup terbesar di dunia di mana? Israel. Luar biasa kan di Israel. Ya, jadi Israel ini luar biasa, dan pada waktu itu tersebar seperti ketika zaman Holocaust Jerman. Dan ketika tersebar surat ini dibikin, dan salah satunya bagi orang yang tersebar kadang-kadang sudah kehilangan budaya-budaya Yahudi itu. Nah, ada yang jelek, ada yang bagus, tapi budaya itu hilang. Dan juga kepercayaan janji Tuhan kepada Abraham itu juga bisa hilang. Tentang tabernakel, sudah tidak ada bait suci lagi. Mereka bingung. Sebab itu surat Ibrani bicara tentang perjanjian lama demikian banyak. Perjanjian lama tentang bagaimana orang Israel berjalan bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Yehova itu, ya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu, ya, disebutkan di dalam surat ini begitu detail. Jadi kalau mau belajar perjanjian lama, betulnya belajar Ibrani ini bisa sebagai permulaan, karena kayak Enasial di Ibrani 11 juga disebutkan iman Adam, tokoh-tokohnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, semua ada di sana, jadi bisa dipelajari ya. Nah, dalam konteks itu Ibrani 12 ini muncul banyak saksi. Ibrani 11 tentang orang banyak saksi.
Orang-orang yang dari Israel perjalanan itu menjadi saksi yang sekarang sudah di surga, sudah di sebelah kanan Allah Bapa bersama Kristus, melihat kita yang sedang menyelesaikan perjuangan mereka. Ya, kita ada untuk menyelesaikan cerita Tuhan itu. Dan dikatakan bagaimana caranya? Caranya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, mata yang fokus kepada satu tujuan, yaitu Yesus yang tidak tergoncangkan. Jadi satu-satunya yang tidak berubah itu cuma Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita sedang mengalami goncangan perubahan, nomor satu, pegang sesuatu yang tidak berubah. Apa? Tuhan. Tuhan itu tidak berubah. Ya. Beda dengan apa kata orang, ya Pak, dunia berubah, manusia berubah, Tuhan tidak berubah. Sebab itu mata kita harus tertuju kepada Yesus, Tuhan yang tidak berubah itu. Itulah yang disebut fokus. Ya, itulah yang disebut konsentrasi. Tetapi untuk keyword yang hendak saya bagikan kalau kita sedang belajar DNA, sistemik, dan yang terakhir authority, saya tidak akan mengulang satu-satu ya. Ada 6 itu, nanti kita akan ringkas semua di akhir dari seri ini. Tetapi yang kata kunci yang hendak saya bagikan kepada saudara berkenaan dengan ayat ini dan apa yang sedang saya mau share kepada saudara adalah kata disorientasi atau disoriented. Apa itu disoriented? Disorientasi itu adalah satu keadaan kita itu bingung arah, bukan tujuan. Beda, bingung arah. Jadi kita tahu misalnya dari Solo mau ke Jakarta, kita tahu tujuan mau ke Jakarta, oke? Tapi di tengah jalan kita kehilangan peta, kehilangan arah, maka tersesatlah kita. Itu namanya disorientasi. Kita kehilangan arah di dalam menghadapi perubahannya karena begitu banyak gelombang, ya, perubahan bisnis, perubahan pelayanan, perubahan macam-macam, maka kadang-kadang kita kehilangan arah, ya, kehilangan arah. Kalau kita kehilangan arah, terdisorientasi, maka pada saat itu biarpun kita tahu mau kemana, biarpun tujuannya tidak berubah, tapi kita nggak sampai-sampai kayak orang Israel itu bingung gitu ya, bingung karena berputar-putar terus. Dan hidup kita seperti itu. Berapa banyak hidup pelayanan kita itu sebetulnya sudah bingung mau kemana. Apalagi dengan ibadah online, offline gitu, kita bisa pergi, bisa melihat streaming ke gereja manapun. Saudara kalau di local church, dalam konteks gereja lokal, saudara tinggal pilih mau ke gereja mana. Tidak ada yang akan memberitahu saudara boleh atau tidak. Saudara mau lakuin apapun, terserah saudara gitu kan. Sehingga hamba-hamba Tuhan mungkin ya pendeta juga merasa khawatir dombanya pindah atau gimana ya, atau istilahnya dicuri domba. Saya tidak begitu setuju dengan istilah dicuri domba atau pindah domba, karena semua adalah dombanya Kristus. Ya, semuanya adalah dari Tuhan kecuali memang itu aliran sesat dan tetap benar-benar out, ya, tidak percaya sebagai Tuhan. Tapi asumsi saya semua gereja itu mainstreamnya sama, percaya Tritunggal, percaya Kristologi, Yesus 100% manusia, 100% Allah, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ada basic tenet kebenaran yang kalau itu dipegang, ya sudah, kita saudara biarpun beda caranya gitu. Nah, jadi nggak ada namanya sebenarnya dicuri domba, tapi ya realitasnya itu istilah yang muncul gitu, akhirnya kita bingung arah ministry itu mau apa, mau cari jiwa atau mau cari jemaat gitu. Ministry itu untuk apa, ikut kekristenan itu untuk apa, hilang arah gitu. Kerja itu untuk apa, orang kerja cari uang beli rumah yang kedua, ketiga, keempat, bingung. Orang kerja begitu COVID semua di PHK, tapi sebetulnya bosnya punya uangnya malah buat beli yang lain gitu. Tapi dengan tega PHK orang. Kalau memang nggak ada uang ya beda cerita gitu. Mau gimana lagi, uangnya nggak ada gitu. Ya sudah, kita hadapi bersama. Gaji diturunkan atau gimana, kita fight for it. Tapi uang ada, tapi tidak digaji gitu. Ya kenapa? Ya saya nggak mau rugi. Jadi kerja buat apa? Cari untung. Ya tapi sudah lupa kerja di dalam Tuhan buat apa? Hilang arah.
Di dalam Tuhan kita tidak sekedar cari untung, tapi untuk mengerjakan mandat yang dari Tuhan, untuk perintah yang dari Tuhan. Nah kan jadi beda kan. Nah, dalam menghadapi perubahan orang jadi tambah bingung. Sebab itu God shake everything that can be shaken. Dia goncang semua yang bisa digoncang. Karena apa? Kita sudah banyak macam-macam yang arah yang salah. Tuhan mau selaraskan lagi. Tuhan mau, orang Jawa bilang dijejeke uripe sampai betul-betul kita ngerti arah kita mau kemana. Oh ini waktunya ke kiri, waktunya ke kanan. Caranya gimana? Nah, caranya Tuhan masih cara. Caranya apa? Lihat aku, jangan lihat yang lain. Lihat Yesus. Dan ini cocok lah dengan Matius pasal 4. Saya baca dulu ya ayat yang sangat berkenan ini, perkataan Tuhan ini. Kalau kita anak Tuhan ya harus dimulai dari sini lagi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jelas kan saudara tidak ikut gereja, tidak ikut, kalau saya ngomong pada Hani ya, saudara tidak ikut saya, saudara tidak ikut pengajar, saudara tidak ikut denominasi, kita itu tidak ikut kan. Biarpun kita ada di denominasi, kita taat kepada leader dalam gereja, kita taat kepada leader di denominasi yang sesuai, kita taat dengan kepimpinan pemerintahan. Tetapi Tuhan katakan ikut Yesus. That's it, titik, tidak ada komanya. Ya, tidak ada komanya, titik, period. Ya, jangan dirubah. Ikut Yesus. Bagaimana kita ikut Yesus? Melalui gereja lokal. Bagaimana kita ikut Yesus? Melalui bisnis. Bagaimana kita ikut Yesus? Melalui gerakan doa. Bagaimana kita ikut? Tujuannya ikut Yesus. Yesus ke kiri, kita ikut ke kiri. Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Kita jadi disoriented. Kita jadi dirusak. Karena kita lihat macam-macam. Kita lihat LCD, kita lihat LED. Sekarang semua lihat live streaming. Semua bingung cari live streaming yang terbaik. Kemudian semua bingung dengan ini, bingung dengan itu, bingung dengan ini. Kita jadi KB, Kristen bingung ya. Kristen yang bingungan gitu. Karena kalau ditanya ya tahu. Amanat agung, cari jiwa. Jadi yang terbaik, menyembah Tuhan, mengenalmu, itu tujuan. Tujuannya ngerti, arahnya tidak tahu. Karena itu matanya lihat kemana-mana. Oke, dalam bisnis arahnya jelas, Yesus. Dalam keluarga arahnya apa? Yesus. What? Yes. Dalam sekolah arahnya apa? Yesus. Mau kamu murid, mau kita pejabat, pebisnis, pendoa, pendeta, semuanya itu punya tugas yang sama sebelum dibagi-bagi. Tugas utamanya apa? Mataku tertuju kepada Yesus. Ya, kita break sebentar. Coba dipikir. Mata kita lihat di mana? Lihat di saldo. Ya sudah, takut uangnya habis. Ya, 2 bulan kalau yang minus 10 juta per bulan, bisnis sudah rugi 20 juta. Yang minus 100 sudah rugi 200. Yang minus 1M bisa rugi 2M. Yang minus 10M sudah jadi 20M. Takut, unlimited, tidak terputus itu kerugiannya. Dihitung 1 tahun lagi, 12 bulan, kalau rugi 10 juta per bulan, maka kita siapkan uang 120 juta minimal akan rugi. Kalau rugi 100 juta, 1,5M minimal akan hilang. Ketakutan yang luar biasa soal ekonomi di masa COVID ini, atau kesehatan, ya kesehatan, atau takut dengan umurku tambah tua katanya, ya tambah tua, tambah gini. Saya sendiri juga bertambah umur gitu, kita pelayanan juga mengalami, kita ada bisnis, takut gimana, mengalami juga gitu. Ministry jemaat tidak pernah dibesuk lagi, hilang. Nanti pindah kayak yang di Itali, kalau sudah lihat ada berita itu, boleh di kebaktian lagi. Begitu sampai kebaktian hari ini nggak ada orang yang datang lagi. Kenapa? Udah mati kena COVID semua. Itali, it's changing gitu. The world is changing, dunia itu berubah. Ya, kalau mata kita lihat jumlah saldo, jumlah jemaat, jumlah revenue,
apa kata manusia, apa kata tetangga. Ya sudah, isinya cuma takut, malas, gentar, khawatir. Sekarang saat ini ditayangkan, ya, dan ini direkam tepatnya. Amerika sedang menghadapi rakyat itu huru-hara, ya, mengaku sebagai Black Lives Matter. Ya, Black Lives Matter ini sedikit pemikiran dari saya karena berkenaan dengan isu yang terbaru. Orang hitam itu penting, ya jelas penting, bukan hanya black, yellow juga penting, merah juga penting. Merah itu Indian, yellow itu ya kita, saya ini Cina, Jepang, Korea. Kulit kuning, kulit coklat, orang Jawa, penting ya penting, bukan cuma black. Begitu saya melihat tagline Black Lives Matter, saya merasa itu rasis. Udah, itu rasis, udah pasti itu rasis. Dan pasti politisi, maaf ya kalau itu berbeda dengan saudara dalam konteks ini, tapi that's very evil. Tapi anehnya anak-anak Tuhan malah ikut-ikutan Black Lives Matter gitu. Kalau kita bukan Black Lives Matter, all life matter. Bagaimana kamu menjunjung, mengangkat tinggi isu tentang orang hitam, tapi kamu juga setuju aborsi? Nggak mungkin, omong kosong. Aborsi berapa juta yang dimatikan? Nggak bisa. Kita itu setuju kiri, nggak setuju kanan, munafik namanya. Dan kita begitu bodoh dipermainkan politik dan isu global. Kenapa? Kita jadi salah arah. Kita itu tidak ikut manusia, tidak ikut Amerika, tidak ikut Cina, tidak ikut siapa-siapa. Kita ikut Yesus. Gimana caranya? Nah, kita belajar. Firman Tuhan menuntun, dia gembalaku, Mazmur 23 katakan, Yohanes 2:27, dia gembala yang memberitahu pada domba-dombanya. Kita berjalan, tapi matanya tersendiri. Yesus ngomong apa? Yesus ngomong, Amerika harus bertobat. Kenapa? Karena meresmikan perkawinan sesama jenis. Oke? Amerika harus bertobat karena membunuh bayi-bayi demikian lama. Kalau memang ada rasisme, oke, mari kita bertobat. Tapi selama 7 tahun saya ada di sana, tidak pernah saya kena rasis sebetulnya, tidak pernah. Tapi itu isu politik, isu sosial. Cuma saya mau menekankan kepada saudara, bagaimana dengan gampangnya kita dipermainkan media, kita dipermainkan gambar-gambar, ya, gambar-gambar video, gambar-gambar movie, ya, seperti Hollywood sekarang misalnya. Dulu princess mencari prince, putri mencari pangeran. Sekarang princess mencari princess. Kenapa? LGBT. Betul kan saudara? Dan gereja diam saja. No way, we cannot be silent. Kita harus luruskan arah anak-anak kita. Kita harus luruskan arah gereja. Kita bukan humanis liberal. Kita adalah humanis di dalam Kristus. Humanity, kemanusiaan itu baru disebut manusia apabila di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Baru kemanusiaan kita dipulihkan. Dosa merah seperti kernisi dihapuskan seperti salju, seperti bulu domba. Wah, itu terlalu religius. Memang kita religius, memang saya religius. Ya, yang tidak boleh itu adalah roh agamawi. Tapi kesalehan itu harus, kepercayaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus dipertahankan. Tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Full gospel, Injil sepenuh. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia mau kembali lagi. Kalau tidak percaya salah satunya, ya sudah, pasti menyeleweng, salah arah. Gitu, mataku tertuju kepada Yesus. Karena pertanyaannya, untuk menutup, mata kita tertuju kepada siapa? Saya berdoa, mata kita tertuju hanya kepada Yesus yang mati di Yerusalem dan mengatakan, I miss my son, I miss my daughter. Aku rindukan putra-putriku. Jangan lihat kemana-mana, lihat Yesus saja. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapak, aku berdoa, mata kami hanya mau tertuju kepada Yesus. Kami tidak mau yang lain, kami tidak mau salah arah, tapi kami terus mengarahkan pandangan kami pada Kristus yang menuju kepada tujuan ilahi dan mandat-mandat ilahi. Dalam
nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.